salah baca data infrastruktur, tim Anies Baswedan nyalahin media online. Jadi gini, pidato Anies di acara Milad ke-21 PKS soal pembangunan jalan era Pak D. Jokowi versus SBY nuai kontroversi nih. Anies sih bilang pembangunan jalan gratis selama pemerintahan SBY lebih banyak kalau dibandingin pas era Jokowi saat ini. Kritik dari Anies Baswedan dapat serangan balik nih. Bahkan dikutip dari CNBC Indonesia, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menduga kalau Anies salah baca data loh. Sebelumnya sih, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian juga bilang kalau pembangunan jalan era SBY lebih panjang dari zaman Jokowi itu salah interpretasi data BPS. Hedi jelasin bertambahnya jalan kabupaten karena adanya peralihan jalan desa jadi jalan kabupaten. Hedi juga bilang pembangunan jalan nasional sama jalan tol di era Pak D. Jokowi dilakuin secara seimbang kok. Jadi nggak ada yang lebih unggul atau paling digenjot, mau itu dari pembangunan jalan berbayar maupun yang gratis. Gimana nih timnya Pak Anies? Tapi ini ya yang bikin heboh, tim pemenangan Anies Hendri Satrio malah nyalahin media online soal data ini. Katanya sih Anies baca data itu dari salah satu media online yang salah bikin data. Hensat sih malah bilang harusnya pemerintah justru berterima kasih sama Anies gara-gara salah baca ini. Kan pemerintah jadi ngelakuin pengecekan ulang. Aduh ya, mungkin lain kali Pak Anies atau timnya kalau mau bahas soal data nggak cukup satu sumber kali ya, biar nggak keliru lagi. Menurut lo gimana Eramania? Mengenai pendapat yang disampaikan oleh Pak Anies ini, apakah menurut Anda pendapat yang keliru? Pendapatnya tidak. Kalau yang disampaikannya keliru, Mbak, karena Pak Anies menyatakan bahwa misalnya panjang jalan di era Pak SBY pembangunannya 144 km. Kalau itu bukan pembangunan sebenarnya, Mbak. Kalau kita mau tahu, sebenarnya angka 144.000 itu adalah angka yang terkait dengan status jalan. Status jalan yang sekarang jalannya adalah posisinya, angka dan datanya tidak keliru, Mbak. Saya ingin tegaskan itu dulu. Angka dan datanya tidak keliru, itu adalah angka BPS, tetapi itu bukan angka, berarti angka pembangunan jalan. Tetapi angka di mana status jalan, ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, kabupaten, angkanya seperti itu. Lah, kalau terkait dengan status jalan nasional, kenapa zaman Pak SBY itu tiba-tiba tinggi dibanding Pak Jokowi? Ada dua hal, Mbak, faktornya. Yang pertama adalah status jalan nasional itu bisa bertambah jumlahnya kalau dia mengalami upgrade. Misalnya begini, ada jalan provinsi, jalan kota, kabupaten yang di-upgrade menjadi jalan nasional. Angkanya akan bertambah jalan nasionalnya. Lalu yang kedua, asal angka itu bisa jadi, bisa juga dari proses pembangunan jalan. Nah, dalam hal ini sebenarnya Mbak, saya sudah pegang data-data begitu. Karena data-data yang ada di kami sebenarnya zaman Pak SBY itu pembangunan jalannya itu panjangnya adalah kurang lebih sekitar 3.835 km yang menghabiskan anggaran 30,68 triliun. Sementara di zaman Pak Jokowi, pembangunan jalannya sampai pada tahapan pengaspalan ya Mbak ya. Kita bicara sampai tahap pengaspalan, yang kita hitung itu tahap pengaspalan. Itu panjangnya 5.386 km yang menghabiskan anggaran 52,97 triliun. Kenapa saya sebutkan anggaran ini? Karena sebenarnya angkanya kongruen gitu Mbak. Karena kenapa? Pembangunan jalan per kilometernya itu membutuhkan anggaran antara 8 sampai 12 miliar. Kalau kita kalikan sama, ya memang anggarannya di pemerintahan, dan ini data resmi dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. Artinya Mbak, sebenarnya data BPS benar, tetapi salah membacanya, salah menjelaskannya kepada publik. Demikian Mbak. Anies tadi ku tengok di TikTok dilaporkan sekelompok orang melaporkan bahwasanya Anies membuat berita hoak di podium dalam menyampaikan pidato, mengatakan pembangunan lebih hebat pembangunan di masa si SBY daripada si Jokowi. Dia membawa data. Nah, ternyata setelah dilaporkan di kepolisian, sekarang orang itu melaporkan. Yang sadisnya Anies ini mengatakan katanya bukan salah dia. Salah data dari internet katanya, dari media massa katanya. Tapi kata pendukungnya, Anies ini orang pintar. Orang hebat, sekolahnya tinggi, ijazahnya semuanya ada. Nah, orang pintar, cukup pintar, jenius. Kok mesti bisa bodoh menerima laporan yang palsu, yang tak valid? Kalau orang pintar itu kan dia sudah jelas mendapatkan satu berita, dia selusuri dulu, dia pelajari.
Dia tanya lagi kepada orang yang mengeluarkan itu. Sama instansi pemerintah pada saat si Jokowi memerintah siapa PUPR-nya. Pada masa si SBY siapa PUPR-nya. Arti kata bahasa punya diklarifikasi data tersebut. Betul atau tidak. Itu baru orang pintar. Kalau orang pintar sudah jelas ada melalui klarifikasi yang benar. Subjek yang benar. Tidak mendapatkan nanti satu kesalahan kalau sudah diteliti. Kan di mana letak pandainya nih? Serupanya itu dengan Rhoma Irama. Rhoma Irama mengatakannya si Jokowi itu keturunan PKI, tak Islam. Emaknya itu tak tahu agamanya, tak apa agamanya, kata Rhoma. Begitu ditanya si Rhoma, dari mana Bapak tahu? Rhoma kata ditanya Ernie Elias. Saya dapat dari YouTube, karena YouTube itu apalit. Dari mana pula lah YouTube apalit? Apalagi dia mengatakan dia seorang ulama. Kalau ulama itu dipelajari dulu, diteliti kebenarannya, klarifikasi, datangi si Jokowi, datangi mak si Jokowi, apa maknya agamanya, apa agamanya, didatangi langsung ditanya. Itu baru katanya dia ulama, sama lah dengan nak si Anies nih. Asal baca saja di mimbar di muka orang banyak meminta-minta membohongkan ini banyak si Jokowi pada masa si Jokowi sama si Prabowo jauh lagi. Rakyatnya saja banyak mencintai SBY. Sampai sekarang SBY rakyatnya rindu dengan kepemimpinan SBY. Akal itu. Apa itu?